Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduh pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa nama? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Kenapa Senopati tidak berusaha mencegah? Itu sama saja Senopati membunuh teman kami. Jaga bicara kamu. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Dewa apa? Dewa penipu. Biar mampus tuh. Wajahku yang ganteng ini. Aduh, mengapa seperti hancur? Mau kemana lagi tuh anak gadis Sinting? Ayahmu itu bekas senopati perang, Sri. Kalau kamu sayang pada ayahmu, jangan sampai dia tuduh seorang pengecut. Betapa beraninya gadis itu. Dia pergi untuk menggantikan ayahnya ke medan perang. Menarik sekali. Apanya yang menarik? Dia kan seorang gadis. Gadis itu lagi? Ya, Sri Kandi. Sebenarnya dia seorang periang dan lucu. Berperang itu kan urusan laki-laki. Tapi dia merasa mampu untuk melakukannya. Aku hanya mau tahu sampai di mana kehebatannya. Aku yakin pengorbanan dia terhadap orang tuanya akan membawa keselamatan baginya. Mana mungkin. Berani bertaruh? Apa taruhannya? Gadis itu.
nodai aku. Betari. Hamba datang menghadap Betari. Tidak usah basa-basi. Mas. Terima kasih Betari, terima kasih. Terima kasih. Aduh. Hamba berjanji tidak akan mengulangi. Terima kasih, terima kasih. Aduh. Sakit. Betari, ini ada apa? Warnanya merah dan kok sakit? Cairan itu adalah darah manusia. Darah manusia? Iya. Amis. Ih. Sekarang kau sama seperti manusia. Hah? Sama seperti manusia? Aduh Betari, jangan Betari. Ampun Betari. Lebih baik aku jadi dewa saja Betari. Kan tadi sudah minta maaf Betari. Aduh, saya tidak mau jadi manusia Betari. Kau tidak selamanya seperti manusia. Hah? Itu ada 3 senjata untukmu. Buat apa Betari? Senjata itu adalah untuk perjalanan bekalmu. Iya. Perlu kau ketahui, Sri Kandi menggantikan ayahnya untuk berperang. Tugasmu untuk melindunginya. Itu untuk menebus kesalahanmu yang dulu. Lakukan yang benar. Jangan buat aku malu. Kamu tidak punya pilihan lain, Dewa Mana. Betari. Betari. Aduh. Aku lebih baik jadi dewa aja daripada jadi manusia. Aduh, sial. Ini bendera apa? Payung. Pedang. Aduh. Betari. Sial, jadi dewa sial. Caca dewa langit. Siapa yang melepaskan dirimu? Betari. Dia menyuruh saya untuk melindungi Sri Kandi pada waktu Sri Kandi berperang. Oh, jadi begitu rupanya caranya ya? Supaya dia bisa menang. Dewa Mana? Hah? Kuperintahkan padamu, hancurkan gadis itu. Yang benar yang mana? Yang satu menyuruh melindungi, yang satu menyuruh menghancurkan. Kau pikir siapa yang berkuasa di kayangan ini? Dewa Mana? Kalau kau mengikuti aku, maka kau akan kuangkat menjadi ketua pengurus kayangan. Hah? Ketua pengurus kayangan? Tapi benar nggak ada apa-apanya. Janji ya. Baik. Dewa Langit, kamu nggak akan melaksanakan tugas dari Dewa Langit. Cepat! Cepat kejar! Berhenti! Dasar nggak tahu malu. Bisa-bisanya main kejar-kejaran sama anak kecil. Kamu pasti komplotan mereka juga, iya kan? Sekarang ganti nuduh aku sembarangan. Jangan-jangan kamu sendiri ya. Kamu mau culik anak kecil buat nanti dijual lagi. Iya kan? Kamu menuduhku pencuri anak kecil? Siapa kamu? Mau pesan kamar, Tuan? Masa saya mau main-main di sini? Boleh, Tuan. Tapi bayar 5 ringgit di muka sebagai jaminannya, Tuan. Apa? 5 ringgit?
Mahal sekali. Penginapan seperti ini saja Ringgit. Saya yakin Tuan adalah prajurit baru yang baru datang di Kota Raja ini untuk mendaftar ke Barak kan? Tuan, coba lihat itu Tuan. Semua pemilik penginapan di Kota Raja ini sudah sepakat untuk menampung calon prajurit kerajaan. Jadi saya rasa Tuan percuma saja Tuan pergi ke penginapan lain. Iya. Kenapa mata Tuan? Hah? Nggak apa-apa. Apa Tuan perlu tabib? Cerewet sekali sih kamu ini. Baik, Tuan. Nggak usah. Sebentar juga sembuh. Ini uangnya. Iya. Terima kasih Tuan. Pono, tolong antarkan Tuan ini ke kamarnya ya. Iya Tuan. Saya mau kamar. Ya Tuan. Bayar 5 ringgit Tuan untuk jaminan. Sekarang Tuan. Jaminan. Iya Tuan. Dasar manusia. Uang apa ini? Tuan ini berasal dari mana sih? Memangnya kenapa? Uang ini tidak laku di sini. Jijik. Ini uang setan. Hah? Pono. Antarkan orang ini keluar. Lepaskan. Ayo Pono. Dengar, kalian nggak tahu sama saya. Kalian nggak tahu sama saya. Iya. Kalian belum tahu siapa aku ya? Aku adalah utusan Dewa Langit. Kalau kalian macem-macem, akan aku kutuk. Masuk ke dalam neraka ke-17. Ayo. Ayo. Sialan. Dasar laki-laki brengsek. Awas kalau ketemu nanti. Aku balas 2 kali lipat biar tau rasa dia. Sakit. Dewa Langit. Mana sih? Dewa Langit. Dewa Langit. Ampun, jangan dipukul. Ampun, jangan dipukul lagi. Ada apa Dewa Mana? Dewa Bayu. Dewa Bayu, kau mau nggak menggantikan posisiku sebagai manusia? Aku apes mulu jadi manusia. Ada apa kau teriak-teriak? Memanggil Dewa Langit. Gini, aku melihat gadis itu dipukuli sama laki-laki penjual budak. Kamu bilang sama Dewa Yamadipati itu dewa kematian untuk mencabut nyawa laki-laki itu. Jaga bicaramu Dewa Mana. Kau masih saja menghasut dan memfitnah orang. Enggak, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kau tahu siapa pemuda itu? Dia bukan seorang penjual budak, tapi Senopati Sakawijaya. Di mana nanti Sri Kandi akan menjadi pasukan di bawah pimpinannya. Hah? Ada lagi? Enggak. Iya. Ini uang. Kenapa aku tidak bisa memakai uang kayangan ini dan berapa berubah menjadi hitam seperti ini? Tentu saja, itu kan uang kayangan. Kau kan dewa. Masa masalah sepele seperti itu saja mewek-mewek. Tapi kalau Dewa Angin.
Pergi bukan dengan uang. Aduh, sial aku sial. Tobat, ampun. Ini perempuan sialan dia keluar lagi. Kerjain. Loh, anuku, barangku. Apa-apaan? Hah, kamu lagi? Laki-laki brengsek yang kemarin ya. Dengar ya, kalau kemarin kamu boleh beruntung. Tapi sekarang, lihat aja, aku balas kamu 2 kali lipat. Siap-siap ya. Apa maumu? Nih. Dasar, kan aku udah bilang aku bisa balas 2 kali lipat. Aduh. Gadis Sinting. Kali ini kamu boleh menang. Tapi lain kali awas. Aku akan buat kamu menderita. Aduh. Apa kamu termasuk calon prajurit yang akan mendaftar? Ya, benar. Kalau begitu kita sama. Saya juga. Kita bisa berteman. Ya. Siapa tahu di barak nanti kita bisa saling bantu. Saya Legawa dari Madukara. Maaf, nggak sengaja, nggak kena kan? Kamu juga tinggal di kamar ini ya? Ya. Kamu juga calon prajurit? Iya, kamu pasti juga calon prajurit, ya kan? Semoga kamu beruntung. Iya, memang. Aku tadi sangat beruntung. Aku sudah berhasil memukul orang yang sangat sombong sekali. Makanya ngomong sama siapa? Aneh banget tuh orang. Sri Kandi, kita ketemu waktu itu. Orang yang menginap di depan kamarku mati terbunuh. Tapi anehnya barangnya nggak ada. Ya, saya. Ke sebelah ambil seragam. Kamu kan teman sekamarnya. Sri Kandi. Iya, Pak. Benar itu namamu? Benar, Pak. Itu memang nama saya. Keluarga saya memang semuanya diawali dengan Sri, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bapak kenapa lihat-lihat? Saya perlu buktikan sama Bapak. Hah? Masih nggak percaya, Pak? Tidak perlu. Silakan ambil seragam. Pak, numpang tanya. Iya. Kalau mau jadi prajurit sini mesti buka celana? Enggak usah. Hah? Silakan ambil seragam. Nggak perlu nih, Pak. Enggak perlu.
tahu kita bisa jadi teman. Kamu gak keberatan kan? Kita kan sama-sama dari jauh. Siapa tahu nanti sama-sama butuh bantuan. Ya, mau ya? Kalau kamu ngoceh terus, nasibmu bisa sial tahu. Nah, namanya Sri Kandi ya? Iya. Kok kayak perempuan? Kenapa emang? Nama saya Sahadewa. Bagus ya ada dewanya. Kita bisa temenan kan? Iya. Hei, yang sudah dapat seragam, cepat ke lapangan. Ayo cepat. Kelemar kayak keong. Kamu. Hei, ngapain kamu di situ? Cengengesan. Cepat. Ini lagi. Ayo, malah. Barisan, siap. Baris yang benar, tegakkan kepala dan busungkan dada. Pandangan ke depan. Senopati Sakawijaya segera datang. Sri, itu Lurah Sontoloyo galak sekali ya kayak macan. Sontoloyo? Ganti kita. Siapa yang tahu kenapa kalian berdiri di sini? Membela negara dan tanah air, mengawini keluarga dan permaisuri putri, nikahin permaisuri terus tanah air, terus aduh. Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Tukang gentong nasi semua. Senopati tidak adil menuduh kami semua begitu. Siapa namamu? Kandi, Sri Kandi. Kamu tahu siapa saya? Tentu saja, Anda adalah seorang senopati perang. Walaupun kami semua punya kemampuan yang luar biasa, kami tetap tidak boleh membantah Anda. Tapi kalau senopati mengatakan bahwa kami semua gentong nasi, saya tidak terima. Ki Lurah Martoloyo, kemari. Siap. Siapkan mereka. Siap. Barisan, siap. Perhatian semua. Obor sudah hampir mati. Saya tunggu kalian semua di bukit itu. Jangan ada yang terlambat. Cepat. Terima kasih. Aduh, jalan lagi. Terima kasih, aduh kamu sudah menyelamatkan jiwaku, aduh terima kasih. Tunggu dulu. Kamu kan sudah baik sama aku, sudah menolong sama aku. Gimana kalau kita jadi saudara angkat ya? Ya. Gila, jalan. Tunggu. Aduh. Tunggu, kamu setuju gak? Aduh, jalan aja lagi.
tunggu. Ayo cepat. Ya, ya. Kau, dan kau. Kilura, siap. Bawa mereka keluar yang tidak memenuhi syarat. Siap. Senopati, apa alasannya kami berdua dikatakan tidak memenuhi syarat? Oh, Padam yang obor. Tapi kan saya sampai sebelum obornya padam. Lalu di mana kantong pasir kamu? Tadi dia terjatuh dan saya kerepotan menolong dia. Omong kosong. Tugas utama prajurit adalah mematuhi perintah. Kilura, siap. Apa kamu memberi perintah dia untuk menolong? Tidak. Apa ada perintah untuk meninggalkan kantong pasir di bukit? Tidak. Kamu dengar? Memegang teguh aturan adalah tugas utama prajurit. Kamu sok pahlawan dan sok pintar. Dibanding dengan mereka yang tidak memenuhi syarat, kamu jauh lebih buruk. Kilura, siap. Kalau dia masih bicara, hukum jemur dia. Siap, laksanakan. Yang lain, ikut dengan saya. Tempat sampah. Heh, apa maksudnya ini? kamu buta huruf ya? Dia nih tempat sampah. Secara tidak langsung ini kita ini dianggap sampah. Bagus itu berarti. Oh, bagus. Bagus gimana sih? Lah masih ada tempatnya? Ya, memang sudah begini nasibnya. Mau apa lagi? Iya. Dasar laki-laki pemalas. Ada yang mau aku bicarakan sama kamu? Sini. Mau apa? Aduh. Dewa. Sebentar. Mau kemana? Sini. Ayo. Sampahnya mau dibuang. Ayo kerja lagi yuk. Ayo. Itu sebentar kamu nggak akan mati kok. Ayo sebentar. Iya. Tapi mangkuk ini buat apa? Mangkuknya buat apa? Dengar, kamu ikutin aku ya. Ih, kamu gigit-gigit jempol ngucap darah ya? Kamu harus melakukan hal ini juga supaya kita bisa jadi saudara angkat. Nggak mau ah, kamu aja sendiri. Aku tuh belum gila nggak kayak kamu. Kalau ngelakuin apa-apa nggak dipikir dulu, konyol. Dengar, kamu kan udah pernah menolong aku, udah pernah menyelamatkan nyawaku. Itu lebih dari cukup supaya kita bisa jadi saudara angkat. Terus digigit ya jempolnya? Iya, darahnya. Nggak mau. Loh, kenapa sih? Aku sama kamu gak sederajat? Bukan, cuman nggak mau aja sakit. Ayo, nggak apa-apa. Sini, aku bantu. Nggak mau, gua kena darahnya nggak mau. Aduh. Iya. Aduh. Sedang apa kalian? Hah? Ini. Enggak, kita lagi latihan gulat. Hei! Ini kan waktunya makan. Ayo, cepat sediakan, cepat. Ayo cepat. Kamu nih. Mampus kamu. Hah? Berhenti. Mau apa kalian? Mau mengantar makanan buat Senopati Agung Wiranata. Lewat belakang. Lewat belakang ya lewat belakang, nggak usah bentak-bentak. Galak. Bilang apa kamu? Artinya kamu tuh galak kayak macan. Kamu sudah bosan hidup ya? Ini markas, bukan pasar. Kalau mau jadi jagoan, bukan di sini tempatnya. Lepas! Akhir-akhir ini, prajurit Tegal Arum tidak melakukan gerakan. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya,
kita yang harus melakukan gerakan. Ini kesempatan baik untuk melakukan serangan Senopati Agung. Iya. Iya. Pendapatmu bagus juga, Senopati Bramanti. Kau tahu apa yang dia katakan, Senopati Saka? Tentu saja. Dia ingin mengantarkan nyawa. Jadi begitu menurut kamu? Menyerang terlebih dahulu. Juga harus melihat kemampuan kita. Sekarang kita harus mempertimbangkan kekuatan dan perlengkapan kita. Tanpa melakukan itu, kita hanya akan menjadi bulan-bulanan mereka saja. Senopati Agung, Senopati Saka hanya besar-besarkan masalah. Ini bisa menjatuhkan mental prajurit kita. Apa yang saya katakan ini, itulah kenyataannya. Menyerang tanpa persiapan hanya akan membawa kekalahan. Senopati Agung, kita hanya butuh taktik. Beri saya kesempatan. Saya akan buktikan dan saya akan bawa keajaiban. Jangan seperti anak kecil. Dalam perang tidak ada yang namanya keajaiban. Senopati Saka. Senopati Agung setuju kita menyerang. Pendapat kalian berdua masuk akal. Tapi belum ada keputusan akhir. Kalian boleh keluar. Dan pertimbangkan saran Bramanti. Beri jawaban kalian secepatnya. Permisi, Senopati Agung. Senopati Saka, makanlah di sini bersama-sama. Terima kasih, Senopati Agung. Makanan Senopati Agung nggak cocok dengan perut saya. Paman, saya bukannya nggak suka sama Saka, tapi sikapnya tadi sangat meremehkan saya. Itu berarti saya sangat dipermalukan di depan para senopati. Bramanti, Senopati Sakawijaya sudah ikut aku berperang sejak berusia 15 tahun. Dia sudah berpengalaman. Mungkin dia terlalu lama di medan perang, sehingga otaknya nggak sedikit nggak beres. Dan keras kepala. Permisi, Senopati Agung. Aku lebih lama di medan perang dibanding dia. Jadi aku lebih tidak berguna. Satu, dua, tiga. Kalian sudah makan semua? Siap. Apa makanannya kali ini? Ikan goreng. Ikan goreng atau ikan bakar? Siap, ikan bakar. Ikan bakar. Saya suka sekali ikan bakar. Kalian semua sudah selesai makan, kan? Siap, sudah. Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo keluar, keluar. Ayo keluar. Tunggu. Siap. Berjudi itu sangat dilarang di markas. Bagi yang melanggar akan dihukum. Kalian tahu itu? Siap, tahu. Saya tahu. Memang di markas itu kadang-kadang sangat membosankan. Kalau ada waktu, carilah hiburan. Tapi carilah di tempat yang sunyi. Ya sudah. Bentar dong, geng. Aduh. Seharian tangan direndam begini. Bisa-bisa kayak oper ayam nanti malam, King. Aduh. Jangan ngomel lah. Dot, sini. Aku ajarin gimana cara nyuci yang benar biar tanganmu jadinya nggak kayak opor ayam. Iya. Sini, cepetan. Nih, lihat ya. Dicucinya pelan-pelan. Ini. Memang sih sedikit lebih susah, sedikit lebih berat. Tapi ini lebih aman buat tanganmu. Dan tuh lihat sayurannya lebih bersih kan? Coba tuh. Coba cuci. Kotor nih. Waduh, kotor nih. Setan. Alah, gitu aja. Aku juga bisa. Ngaduknya jangan begitu. Makanannya bisa keracunan. Ngawur aja. Goblok.
Kamu belum pernah dengar kan? Apa? Kemarin itu ada orang masak. Kebetulan cara ngaduknya begini. Terus? Yang makan itu meninggal. Kenapa? Lalu juru masaknya dipenggal kepalanya. Masa sih? Iya. Makanya ngaduk itu yang bagus. Tapi iya kan bagusnya begini. Ya nggak bisa, harus gini-gini. Senopati. Ada yang namanya Srikandi? Oh, masuk di ruang makan Senopati. Iya. Ngapain di situ? Ini, bereskan yang ini. Kerja yang benar. Tunggu dulu. Main ngangkut saja. Makanan enak kayak begini sudah mau dibuang. Nih, yang ini. Senang nggak kerja di dapurnya? Maaf ya Senopati, tapi kalau buat saya cuma kerja di dapur. Terlalu mudah. Ilmu silat saya kan jauh lebih hebat daripada yang lain. Terus, syarat jadi prajurit apa? Bukankah dilihat dari kecakapan ilmu silatnya? Jadi, nggak adil dong kalau saya ditaruh di dapur yang bau itu seperti sampah. Pantas sekali. Apanya yang pantas? Kamu baunya kayak bawang merah. Pantas saja kamu cerewet kayak nenek-nenek ompong. Itu kan nggak ada hubungannya. Senopati, pokoknya saya protes. Saya saja bisa mengalahkan Senopati. Harusnya Senopati tahu sehebat apa saya sebenarnya. Srikandi! Keterlaluan kamu. Ikut saya. Kamu mau semua prajurit tahu sih? Kamu cari mati. Ini uang, cepat tinggalkan markas dan kota raja. Pulang. Nggak mau, aku mau di sini. Kamu tahu kamu sedang melakukan apa? Kamu menyamar menjadi seorang laki-laki dan membuat masalah. Sebelum ketahuan, cepat pergi. Biar aku yang menanganinya. Dulu kamu sendiri yang bilang bahwa tiap keluarga harus mengirimkan satu orang untuk jadi wakil. Kalau bukan aku, apa kamu mau ayahku yang sudah tua renta ikut perang? Atau Bondan, adikku yang baru berumur 7 tahun, kamu mau suruh dia panggul pedang? Pikir. Pokoknya kamu pergi dari sini. Kenapa sih kamu maksa begitu? Karena kamu perempuan, Sri. Kalau bukan kamu yang bilang, siapa yang bakal tahu kalau aku perempuan? Aku sudah putuskan datang ke sini untuk menggantikan ayahku. Aku ingin buktikan pada ayahku kalau apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki macam kamu bisa juga dilakukan oleh anak perempuan seperti aku. Kalau kamu memang ingin aku pulang, cuma ada satu cara, bongkar rahasiaku. Lagi pula, aku ingin berjasa. Mana bisa kamu berjasa? Kau cuma jadi pelayan. Makanya beri aku kesempatan. Legawa. Siap. Dari semua prajurit kau yang paling bagus fisiknya. Sayang kau tidak mengerti sifat air. Jika saat itu yang mendorongmu ke air adalah musuh, kau pasti sudah mati. Sekarang, bagi yang masih mau hidup, masuk ke air. Ini makanan tidak bisa dimakan. Tadi sebelum kesini, saya betul-betul sudah mencobanya. Enak kok, betul. Enak apa? Mulut kamu gue. Sudah. Kita ini sedang menghadapi perang. Apa kalian menghendaki kerajaan kita ini hancur? Kami memang bersalah dan kami siap untuk dihukum. Kamu mau dihukum rupanya? Baik.
aku kabulkan. Kilura, siap! Hukum dia 100 cambukan. Saya tahu Senopati hanya dendam pada saya. Senopati pengecut. Serang! Dia bukan anak kita. Dia iblis yang menelan anak laki-laki kita. Aku tidak peduli laki-laki itu perempuan. Gara-gara saya sudah melahirkan Sri Kandi, sekarang saya tidak bisa hamil lagi. Kamu menuduhku pencuri anak kecil. Siapa kamu? Beginikah orang yang akan membela keluarga dan tanah airnya? Siapa namamu? Sri Kandi. Sekarang ambil ayam itu. Gigit oleh mulut kalian masing-masing. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.